Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Baik, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan teks sebelumnya ya, yaitu teks persuasi. Adapun teks persuasi ini yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan materi yang pernah kita pelajari jauh di semester 1 di bab 2, yaitu teks iklan ya. Masih ingat ya, teks iklan itu pasti ada unsur atau mengandung persuasi atau bersifat ajakan ya. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelasnya Uno untuk memimpin teman-temannya berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan baik dan kita dapat mengambil manfaatnya. Yuk, silakan. Baik, Pak Guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kemudian, bentar ya, Bapak akan membagikan layar dulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya? Mungkin jaringan, Pak. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke. Pada pembelajaran hari ini ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai ya. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber media yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Bapak akan menampilkan sebuah teks. Silakan nanti anak-anak simak ya. Tetapi Bapak mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa ada beberapa manfaat yang akan kita ambil yang dapat kalian petik dari pembelajaran teks persuasi ini. Karena teks persuasi ini bersifat ajakan, jadi nanti anak-anak bisa tahu bagaimana caranya membuat sebuah teks ataupun ajakan dengan memperhatikan struktur dan kaidah yang baik dan benar. Kemudian dalam situasi pandemi COVID-19 ya yang belum mereda, di rumah tetap harus menjaga kesehatan ya, rajin mencuci tangan, kemudian jaga jarak, jangan sampai berkerumun. Oke, kemudian
ini ada teks. Nah, silakan anak-anak amati teks yang sudah Bapak tampilkan. Apakah terlihat teksnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, silakan Sudah, Pak. kalian amati, kalian baca teks yang berjudul Cegah Penyebaran Bakteri Penyebab Penyakit dengan Rajin Cuci Tangan. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, ini Bapak ada teks lagi, teks yang berikutnya. Hindarilah merokok meskipun sebatang. Judulnya ya. Teksnya terbaca tidak? Terbaca, Pak. Baca ya. Baca, silakan kalian amati contoh teks persuasi yang sudah Bapak tampilkan. Yang kedua. Jika sudah, silakan anak-anak analisis ya, analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks tersebut ya. Silakan kalian analisis struktur dan kebahasaan teks persuasi tersebut. Untuk struktur dan kaidah kebahasaan anak-anak masih ingat ya? Atau barangkali ada temannya yang mau mengingatkan? Siapa yang mau mengingatkan temannya mengenai struktur teks persuasi? Siapa yang masih ingat? Ada pendahuluan. Ya, Poni, silakan. Ya, baik, Pak. Ada pendahuluan strukturnya. Terus apa lagi? Yang kedua, isi. Dan yang ketiga itu bagian penutup, Pak. Iya, terima kasih, Poni. Bapak tidak menyalahkan ya, tetapi yang disampaikan teman kalian Foni itu sepertinya struktur teks pidato persuasi ya, Foni ya. Halo? Ya, Pak. Berarti bukan yang itu ya, Pak? Salah ya, Pak? Iya, belum tepat ya. Oke, atau Uno, coba. Seperti apa Uno? Halo, Uno. Halo. Iya. Kalau menurut saya struktur teks ini terdiri dari pendahuluan, gagasan-gagasan, isi, dan penutup, Pak. Gagasan, apa tadi? Pendahuluan, Uraian gagasan, penutup. Ayo, barangkali ada teman yang lain mau membantu. Saya boleh, Pak. Iya, boleh. Silakan Firda ya. Dari suaranya kayaknya merdu ini pasti Firda ini. Iya, Pak. Firda, Pak. Yang Ayo, pertama silakan, Firda. itu pengenalan isu ya, Pak. Iya, benar sekali. Kemudian Ya, ada pendapat ya, Pak, argumen-argumen. Iya, betul. Kemudian ada itu, Pak, kalimat ajakannya, Pak, persuasi, Pak. Iya, terus? Yang terakhir ada penegasan kembali, Pak. Iya, tepat sekali yang disampaikan oleh teman kalian ya. Beri tepuk tangan untuk Firda atas masukannya atau tambahan jawabannya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi struktur teks persuasi yang pertama ini kita sambil mengingat-ingat kembali ya. Ada pengenalan isu yang pertama. Jadi ada sebuah isu ya yang disampaikan di situ tentang apa. Kemudian
dari isu tersebut pasti ada bermunculan argumen-argumen. Nah, argumen ini yang disampaikan oleh si penulis dituangkan dalam teks persuasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada pernyataan yang sifatnya itu ajakan. Nah, kata-kata yang menunjukkan ajakan itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Ayo Saya, Pak, Pak. ayo. Kata ayo. Ayo. Mari. Oh, ayo. Mari. Ayolah, marilah, itu ya salah satu kata-kata yang menunjukkan tentang ajakan. Dan ada lagi cirinya itu ya. Jadi ada imbuhan lah. Ayolah, marilah, dukunglah, pokoknya banyak ya. Oke, itu tadi struktur kebahasaan. Kemudian kaidah kebahasaannya, ayo siapa yang tahu atau masih ingat? Kan ini teksnya sudah disajikan. Kaidah kebahasaannya seperti apa? Ada yang tahu? Atau Nur Yuni tahu? Kalau tadi ada kata marilah, ayolah, berarti menggunakan kalimat persuasif, Pak. Persuasif, iya. Terus? Apalagi? Kemudian ada kata-kata teknis bidang tertentu, Pak. Oke, terima kasih ya masukannya dari Nur Yuni ya. Kemudian Nur Yuni tahu nggak kalau menulis teks persuasi itu harus ada langkah-langkah yang harus ditempuh? Kalau menulis berarti yang pertama kita harus menentukan tema atau topik ya, Pak? Iya, betul. Jadi yang pertama adalah menentukan topiknya terlebih dahulu atau temanya. Terus apa lagi? Setelah menentukan topik berarti kita langsung tujuan dari topik itu untuk apa? Berarti menentukan tujuan, Pak. Baru setelah itu kita susun menjadi sebuah kerangka, Pak. Kerangka dari teks itu. Terus? Habis itu kita mencari data-data yang mendukung dari topik kita. Iya. Baru setelah ketemu itu kita menulis, Pak. Oh iya, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian Nur Yuni tadi ya? Pak. Iya, Pak. Bagus sekali Nur Yuni. Nur Yuni, Pak. Beri tepuk tangan untuk teman kalian Nur Yuni. Jadi langkah-langkah menulis persuasi yang pertama itu adalah menentukan topik. Ya, topik ataupun tema. Jelas, Pak. Tema apa atau topik apa yang akan nanti diangkat ke dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua menentukan tujuan. Tujuan dari topik ini itu dari teks persuasi ini ditujukan untuk siapa? Kalau untuk kalangan pelajar ya teks persuasinya yang sesuai dengan kalangan pelajar, ataupun itu untuk umum atau untuk siswa ya, atau untuk petani itu nanti disesuaikan juga. Kemudian setelah ditentukan topik dan tujuan, yang ketiga adalah membuat kerangka. Kerangka teks ini asalnya dari apa? Dari dari argumen ya, dari argumen yang kita miliki berdasarkan ini harus disesuaikan dengan data, karena teks persuasi itu datanya atau keabsahannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada di tahap keempat ya, pengumpulan data pendukung yang valid. Kemudian setelah semuanya sampai data ini sudah siap, tahap yang terakhir adalah menulis teks ya. Oke.
Jadi tidak hanya langkah-langkahnya saja yang perlu kita perhatikan, tetapi harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Oke. Adapun dari dua teks yang Bapak sudah tampilkan ya. Nah, ini untuk teks yang kedua. Silakan kalian analisis. Ya, tadi sudah dianalisis. Kemudian silakan kalian data ya, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang berjudul Hindarilah Rokok Meskipun Sebatang. Kemudian hasil yang sudah kalian peroleh dari mendata itu nanti kalian tuangkan ke dalam sebuah LKPD ya. LKPD-nya nanti akan Bapak kirimkan di aplikasi Google Classroom. Barangkali nanti anak-anak bisa cek ya di aplikasinya masing-masing. Nanti kalian telaah ya dari teks ini, struktur dan kebahasaannya seperti apa. Kemudian setelah kalian telaah, setelah kalian analisis ya struktur kebahasaannya, kalian nanti koreksi kembali ya. Kalian koreksi dengan teliti dan cermat sebelum nanti kalian kirimkan atau kalian tuangkan ke dalam LKPD sebelum dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Oke. Kesimpulannya apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Jadi dalam menulis sebuah teks persuasi ya, adapun hal-hal yang perlu kita ketahui, yang pertama kita harus ketahui dahulu struktur teks dan kebahasaan dari teks persuasi tersebut. Kemudian yang kedua harus kita pahami langkah-langkah dalam menulis teks persuasi tersebut. Itu ya, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Uno ya. Iya, Pak. Iya, Uno, silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Persuasi itu maksudnya kita bisa memengaruhi orang lain ya, Pak? Iya, teks persuasi itu kan sifatnya ajakan ya. Ajakan dalam hal ini tujuannya itu untuk mempengaruhi orang lain ataupun pembaca untuk mengikuti apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, ajakan ini atau pengaruh ini kalau bisa pengaruh yang positif ya Uno ya. Jangan Iya, Pak. kamu buat teks persuasi untuk ngajak teman-temannya bolos sekolah. Jangan sampai ya. Iya, Pak. Jangan sampai. Ya. Jelas ya Uno ya. Iya, Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan? Pak, Ya. kalimat ajakannya harus di akhir ya, Pak? Kalimat ajakannya. Halo, ini Ida atau Firda ya? Tidak, Pak. Ida atau Firda? Tidak, Pak. Ida ya. Itu Ida, Pak. Kalimat ajakan itu bisa terletak di tengah-tengah ya. Ajakan tadi yang ditanyakan ya. Yang pertama tadi kan pengenalan isu ya, isu apa yang ini kita harus untuk mengetahui di mana ajakan, di mana letak argumen, ini kita pahami dulu strukturnya. Jadi yang pertama itu di bagian-bagian awal itu ada pengenalan isu atau
perumusan suatu masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, ini kalau dari contoh ini jangan contoh yang ini. Nah, masyarakat kini lebih dicerahkan dengan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini adalah pengenalan isu. Apa maksudnya dari ini? Kemudian ada argumen di bawahnya. Untuk mencegah daripada mengobati, argumennya ini, anak-anak, ya. Salah satunya dengan rajin. Waktunya. Oh iya, Pak. Oke, itu ya ide ya. Jadi ajakannya itu terletak di tengah, karena di bagian akhir itu adalah penegasan kembali. Jadi penegasan kembali dari teks persuasi itu sendiri. Oke. Baik, karena mengingat waktu yang terbatas, silakan nanti tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak tentukan, sudah Bapak tentukan. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya Unu untuk menutup dengan doa. Baik Pak, teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.